Tema firman Tuhan kali ini adalah Yahweh adalah gembalaku. Ini satu syair pujian yang disampaikan oleh pemazmur. Dalam hal ini dia mengungkapkan sebuah hubungan yang interaktif antara dua entitas. Entitas yang pertama adalah entitas manusia yang diwakili oleh Daud. Dan entitas kedua adalah Tuhan sebagai Sang Pencipta. Mazmur 23 ini adalah salah satu bentuk pengakuan iman yang paling kuat, yang paling intim tentang hubungan antara seorang anak manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Ini bicara tentang relationship, sebuah hubungan yang tidak secara situasional dilakukan. Ketika keadaannya baik, maka hubungan ini akan dibangun. Tetapi ketika situasi yang tidak baik atau bahkan buruk, ini tidak dilanjutkan. Bukan seperti itu. Tapi ini hubungan yang terus berlanjut secara kontinu. Karena dasarnya adalah cinta. Saudara, jadi ketika Daud menyatakan hal ini, itu merupakan ungkapan pengenalan dia akan Tuhan. Namun sebelumnya kita baca Mazmur 23, tapi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saja, saudara. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, sebenarnya ini ada 6 ayat, tapi kita bahas 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Tapi ambil sampai 4 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita baca ini, saudara, maka kita akan menemukan ketika Daud mengatakan itu, sebenarnya dia mau menyatakan hidupku ada dalam pemeliharaannya. Amen. Bahwa aku tidak berjalan sendirian, aku tidak menentukan jalanku sendiri. Ada gembala yang mengatur, yang menuntun aku, memimpin aku di dalam hidupku. Karena Daud tidak berkata Yahweh adalah salah satu gembalaku. Bukan. Dia berkata Yahweh adalah gembalaku. Berarti tidak ada 2 atau 3 atau 4 gembala-gembala yang lain. Ini berbicara tentang hubungan pribadi Yahweh dengan Daud. Jadi dia tidak menempatkan ada gembala-gembala yang lain di dalam hidupnya selain Yahweh. Saudara, persoalan terbesar dari seorang anak manusia itu bukan hanya bicara melulu soal kekurangan, soal defisit, tapi jadi yang menjadi masalah terbesar dalam diri seorang manusia adalah ketika dia kehilangan tuntunan dari seorang gembala.
Di sini ada gembala, ada domba, tapi kita akan bahas tentang domba. Seekor domba itu dia sangat bergantung kepada gembalanya, saudara. Karena domba tidak punya kemampuan atau tidak memiliki kemampuan seperti binatang buas lainnya untuk mempertahankan diri. Jadi dia perlu dengan perlindungan dari gembala. Dan seekor domba ini juga mudah tersesat dan membutuhkan seseorang untuk menunjukkan jalan. Manusia itu memiliki keadaan yang sama dengan seekor domba. Mudah tersesat, dan kekuatan atau kemampuannya untuk bertahan daripada kuasa dunia itu sangat kecil sekali. Seringkali kita berkata, aku tahu apa yang terbaik bagi hidup. Tapi Mazmur 23 mengajarkan kepada kita, bukan aku yang menjadi gembala bagi diriku sendiri, tetapi Yahweh lah yang menjadi gembala. Dan ketika Yahweh menjadi gembala, maka kita tidak lagi menjadikan uang, pekerjaan, manusia, jabatan, keinginan pribadi atau bahkan dunia itu sebagai gembala. Dan mereka bisa menjadi gembala, saudara, yang mengembalakan kehidupan kita. Uang bisa jadi gembala, pekerjaan bisa jadi gembala, manusia, jabatan, atau keinginan pribadi serta dunia bisa jadi gembala buat seseorang. Tapi Daud memilih Yahweh untuk menjadi gembala. Karena semuanya tidak sejati, saudara. Tapi Yahweh adalah gembala yang sejati. Amin. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang sedang mengembalakan hidup kita? Dan hanya kita yang bisa jawab, saudara. Tapi yang jelas, siapa yang mengembalakan kita itu akan menentukan arah yang pasti untuk tujuan hidup kita. Yang kedua, masih di dalam rangkaian 4 ayat tadi, ya, saudara. Ada kata, aku takkan kekurangan. Aku takkan kekurangan. Daud tidak berkata, aku memiliki semuanya, aku memiliki segalanya. Tidak, Daud tidak berkata seperti itu. Tetapi Daud berkata, aku takkan kekurangan. Ini merupakan sebuah situasi atau keadaan yang sangat berbeda, saudara. Kepuasan hidup seseorang tidak selalu datang karena apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena tidak sedikit orang yang punya segala sesuatu, saudara, tapi dia gak pernah punya rasa puas dengan apa yang ada pada dirinya. Kadang-kadang saya mikir, saudara, untuk ngabisin duit 30-50 juta itu dalam 1 bulan itu gak mudah. Untuk ngabisinnya gak mudah. Kalau mau jujur, gak mudah kan? Bahkan tiap hari di restoran, beli apa yang kita mau. 50 juta itu susah ngabisinnya. Bukan gampang, susah. Kita jalan 50 juta lah, 10 juta. Ya, gak mudah untuk ngabisin. Tapi ada orang yang punya income lebih daripada itu, tapi terus nggak ngerasa puas dengan apa yang sudah didapatkan.
Sampai-sampai korupsi 390 triliun. Itu nolnya banyak banget sih. Itu 7 turunan, bukan lagi 7 turunan, mungkin 50 turunan gak bisa habis. Uang itu kalau dipakai 1 bulan habisin aja 100 juta, gak bisa habis itu uang. Tapi manusia gak pernah puas. Bahkan ada yang sampai korupsi ribuan triliun, bayangin. Artinya kepuasan hidup seseorang itu tidak selalu berasal daripada apa yang ada padanya, daripada apa yang dia miliki. Karena manusia secara natural dia selalu mempunyai anggapan bahwa tidak cukup. Maka ada orang yang memiliki banyak, dia punya segala sesuatu, saudara, tapi terus saja ngerasa kurang. Tapi ada orang yang Anda perhatikan sederhana, mungkin nggak terlalu banyak yang dia punya, tapi karena hidupnya penuh dengan ucapan syukur, maka dia selalu mengalami yang namanya cukup. Orang yang selalu merasa cukup adalah orang yang berbahagia. Banyak orang doanya gini, minta kelimpahan, tapi lupa minta takut akan Tuhan. Minta kaya, tapi tidak minta bagaimana caranya seseorang supaya dapat menghormati Tuhan. Banyak orang mungkin beranggapan, wah, Salomo itu hebat, manusia rohani, dia nggak minta kekayaan tapi dia minta hikmat, betul kan? Halo? Tapi hikmat Salomo itu yang membawa dia keluar daripada lingkaran Tuhan. Iya, saudara, akhir hidupnya dia tidak ada di dalam Tuhan. Tapi kalau Daud bilang apa? Dia minta apa? Supaya dia tinggal di dalam bait suci Yahweh seumur hidupnya. Itu yang dia minta. Ada kesalahan nggak yang dia buat? Ada. Dan bahkan bukan hanya kesalahan, dosa bahkan kejahatan dia lakukan. Itu sisi manusiawinya. Tapi ketika dia sadar, saudara, bahwa memang tidak ada tempat yang paling aman selain daripada tinggal di dalam bait suci Yahweh. Dan di situ dia menemukan Tuhan. Mengapa? Pertanyaannya, kok ada orang yang punya sedikit aja dia bisa merasa cukup, jadi gak kekurangan? Sekali lagi, karena kepuasan tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi siapa yang menggembalakan kita. Jadi jika Yahweh adalah gembalaku seperti apa yang telah Daud deklarasikan, maka kita harus percaya apa yang dia berikan itu cukup. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, banyak orang minta kelimpahan, banyak orang minta kekayaan, tapi tidak minta takut akan Tuhan. Ya. Kekayaan itu bisa habis, saudara. Kita tidak suka dengan yang namanya celaka atau musibah. Itu semua orang gak suka, termasuk saya juga gak suka, saudara. Tapi coba lihat sunyi dulu, satu malam aja dilalap itu, saudara. Sekarang berapa belas ruko satu malam itu dibabat habis. Jadi saya mau bagi tahu, jangan bangga dengan kekayaan itu. Jangan jadikan atau posisikan kekayaan itu sebagai gembala, tapi jadikan Yahweh sebagai gembala. Amin.
maka engkau akan sampai di tujuan hidupmu. Amin. Ada lagi saudara, jadi apa yang dia tahan, nah, kita mesti punya kesabaran. Kadang-kadang ada yang dia tahan, gak semuanya dia kasih. Pasti dia punya maksud dan tujuan yang jelas. Ya, sekali lagi saudara, mungkin di hari-hari ini ada sesuatu yang jadi pergumulan kita, ada sesuatu yang jadi harapan kita kok belum terwujud. Karena itu ditahan sekarang. Dan ketika Tuhan tahan, karena Tuhan punya maksud sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar dengan waktunya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan lihat nih udah cukup belum masanya, sudah cukup nggak waktunya dia untuk terima ini. Nggak semua berkat itu loh membawa datang kita kepada Tuhan. Bahkan lebih sering berkat itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kemana dia membawa kita sama seperti apa yang diyakini oleh Daud, dan itu pasti adalah yang terbaik. Ya. Dia nggak bawa kita ke yang tidak baik, saudara. Dia bawa kita ke tempat yang terbaik, ke situasi yang terbaik. Yang ketiga, dia membaringkan aku ke padang rumput hijau. Perhatikan kata berbaring. Seekor domba tidak akan mudah untuk dapat berbaring kalau dia merasa tidak aman, kalau dia merasa tidak tenang situasinya. Maka domba akan berdiri dengan siaga, dengan waspada. Dia nggak bisa berbaring. Tapi perhatikan kata di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca barusan, saudara, ada kata membaringkan. Jadi pada saat gembala hadir, dalam hal ini pada saat Yahweh hadir, Daud dapat beristirahat. Ketika seorang gembala hadir, seekor domba menjadi tenang dan dia dapat beristirahat. Gak sedikit orang bilang, atau ada ungkapan-ungkapan yang lagi viral, rest area. Tapi orang sesungguhnya gak tahu apa itu rest area. Ini adalah situasi ketika kita mengabaikan segala sesuatu yang dari luar dan hanya konsen kita dengan Tuhan. Saya nggak tahu seberapa banyak dari kita yang mungkin sudah kehilangan situasi ini. Ya, bisa dikarenakan oleh berbagai sebab. Tapi percaya saudara, kalau kita menjadikan sesuatu di luar diri kita itu menjadi ukuran kita di dalam hubungan dengan Tuhan, yang rugi kita sendiri. Benar? Halo? Yang rugi kita sendiri, bukan orang lain, saudara. Yang rugi kita sendiri. Ya. Saudara, Kitab Mazmur 23 ini mengingatkan kita ada waktu di mana kita harus berhenti. Seringkali kita terlalu banyak memikirkan masa depan, kebutuhan hidup, masalah keluarga, pekerjaan, pelayanan, keuangan, dan bahkan yang terakhir, perkataan orang lain.
Kadang-kadang kita terlalu sibuk mikirin ini, saudara. Tetapi Yahweh berkata, berhentilah. Dia bilang berhentilah. Aku ada di sini. Padahal rumput hijau ini menggambarkan tempat pemeliharaan. Air yang tenang menggambarkan tempat penyegaran. Jadi gembala kita yang agung itu tidak hanya membawa kita untuk bekerja melakukan sesuatu, tetapi dia juga membawa kita untuk beristirahat. Maka 6 hari kita bekerja, dan pada hari yang ke-7 kita berdiam diri untuk beristirahat, memasuki rest area. Yang keempat, dia menyegarkan jiwaku. Ada perbedaan antara tubuh yang lelah dan jiwa yang lelah. Tubuh lelah, bayarnya tidur, saudara. Kalau tubuh lelah, kemudian kau tidur, maka pada saat kau bangun, kau akan segar kembali. Tapi kalau yang namanya jiwa, ini akan terus gelisah sekalipun kau udah tidur. Dan mungkin tidur berjam-jam, atau mungkin bahkan 1 hari penuh, tetap jiwa gelisah. Saudara, kita bisa memiliki uang yang banyak, kekayaan yang melimpah, tapi jiwa kita tetap kosong. Saya banyak menemukan orang-orang yang justru tingkat kesuksesan finansialnya begitu luar biasa, tapi memiliki jiwa yang rapuh. Dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang ingin mati, ingin bunuh diri. Mungkin kita bingung. Semuanya, segalanya sudah ada pada mereka, dan itu yang kita kejar-kejar. Tapi sementara mereka sudah sampai di titik itu, malah terjadi kekosongan atas jiwanya. Mati, bunuh diri. Ya saudara, kalau Anda lihat, Anda perhatikan, tidak sedikit artis-artis tingkat dunia, baik laki-laki maupun perempuan, sudah punya uang banyak, saudara, kaya, popularitasnya begitu luar biasa, terkenal bukan hanya di negaranya, sampai ke seluruh dunia. Tapi kemudian kita dapati mereka bunuh diri, gantung diri, overdosis menggunakan narkotika. Jadi bukan itu ukurannya, saudara. Bukan itu ukuran kebahagiaan dan kepuasan. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar istirahat fisik. Dan hanya gembala kita yang agung, Yahweh, yang mampu menyegarkan jiwa kita. Amin. Karena ketika kita terluka, saudara, Yahweh yang memulihkan. Ketika kita tersesat, Yahweh yang cari. Ketika kita jatuh, Dia yang angkat. Dan ketika kita sedang mengalami kelemahan, Dia yang menguatkan kita. Yang kelima,
Dia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi gembala itu tidak hanya memberikan kita tujuan, tapi dia juga menentukan atau memperlihatkan jalan menuju kepada tujuan itu. Jadi kalau kita menempatkan Yahweh sebagai gembala kita, dia bukan hanya memberikan kepada kita tujuan, tetapi dia memperlihatkan atau memberikan jalan menuju kepada tujuan itu. Masalahnya seringkali tujuannya kita ingin, tetapi bukan jalannya. Tujuannya kita mau, tapi bukan jalannya. Ya. Kita ingin dengan berkatnya, tetapi tidak ingin ketaatan. Kita ingin janjinya, tetapi tidak ingin prosesnya. Kita ingin mengalami kemenangan, tetapi tidak ingin dibentuk. Namun gembala berkata, dalam hal ini Bapa Yahweh, ikut aku. Jalan yang dipimpin Yahweh tidak selalu mudah, tetapi jalan yang dipimpin Yahweh adalah jalan kebenaran. Pemazmur berprinsip lebih baik dia berjalan di dalam jalan yang benar bersama dengan Yahweh daripada berjalan di jalan yang mudah tapi tanpa Yahweh. Itu menjadi prinsip utama daripada Daud. Dan yang keenam, sekalipun aku berjalan dalam lembah. Perhatikan dengan baik bahwa Daud tidak pernah berkata, aku tidak pernah masuk lembah. Tetapi dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah. Artinya, orang yang memiliki gembala, yang menempatkan Yahweh sebagai gembalanya, tetap dapat melewati lembah. Bukan berarti setelah kita menjadikan Yahweh sebagai gembala, terus kemudian kita dilalui dari lembah. Tapi perbedaannya, ketika kita melalui lembah, kita tidak melewati lembah itu seorang diri atau sendirian saja, karena Yahweh ada bersama-sama dengan kita. Saudara, lembah ini bicara tentang kehilangan yang terjadi dalam hidup kita, atau kegagalan, penolakan, kesendirian. Saya kalau sudah bicara kesendirian ini, saya pernah mengalami bertahun-tahun, saudara. Apalagi ketika kami mempertahankan sebuah kebenaran. Jangkauan beban kami gak hanya sebatas makan minum, usaha yang maju dan berkembang, enggak, saudara. Tapi tentang jiwa-jiwa, tentang gereja Tuhan, tentang nama Bapa Yahweh. Mungkin sebagian kita ketika pulang dari tempat ini tidak berpikir atau nggak terlalu peduli dengan nama Bapa, sampai atau tidak ke gereja lain, sampai atau tidak ke orang-orang lain di luar diri kita. Tapi kalau itu jadi pikiran kami, saudara, dan bertahun-tahun kami merasa sendiri. Tapi kalau bisa bertahan sampai dengan hari ini, itu karena di dalam kesendirian kami ada Yahweh. Dan yang luar biasanya, di akhir-akhir ini, saudara, saya justru merasakan kemeriahan di dalam Yahweh. Jadi Tuhan buka jalan-jalan, saudara.
yang sebelumnya tertutup atau ditutup. Atau karena ketidakpastian, itu juga lembah. Tetapi Daud berkata, aku tidak takut. Kenapa Daud tidak takut? Bukan karena lembah itu tidak berbahaya, tetapi karena dia yakin Engkau beserta. Wah, itu yang luar biasa ya saudara. Jadi situasi sesulit apapun, keadaan yang seburuk apapun yang sedang terjadi, Daud tidak pernah takut karena dia percaya bahwa Yahweh menyertai dia. Amin. Dan hal itu bisa juga terjadi atas kita, saudara, ketika kita meyakini dia, setelah kita menempatkan, memposisikan dia sebagai gembala, maka kita juga seharusnya berani berkata, aku tidak takut, Engkau beserta. Yang ketujuh, bukan dia tetapi Engkau. Kata-katanya berubah dalam satu pasal itu. Ada perubahan yang indah dalam Mazmur 23 sebelum Daud berbicara tentang Yahweh. Ya, sebelumnya Daud berbicara tentang Yahweh. Dia membaringkan aku, dia membimbing aku, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku. Tetapi ketika Daud masuk ke dalam lembah itu, saudara, dia berkata, Engkau besertaku. Di padang rumput kita dapat berbicara tentang Yahweh, tetapi di lembah kita belajar berbicara kepada Yahweh. Itu bedanya. Ya, kalau di padang rumput kita berbicara tentang Yahweh, tetapi kalau di lembah kita belajar berbicara kepada Yahweh. Itu perbedaannya. Di padang rumput kita mengenal pemeliharaannya, tapi di lembah kita mengalami kehadirannya. Manusia seringkali hanya sampai di padang rumput hijau saja, saudara. Mereka menolak karena tidak berani melalui lembah. Dan bahkan tidak sedikit orang yang berpikir atau menganggap atau merasa bahwa lembah itu adalah tempat di mana Yahweh meninggalkan kita. Dan saya mau bagi tahu kepada kita semua, justru seringkali lembah itu menjadi tempat kita mengalami Engkau besertaku. Ya, saudara. Justru di situasi yang paling sulit dalam hidup kita, dalam bahkan situasi yang paling buruk dalam hidup kita, justru di situ kita mengalami Engkau beserta. Yohanes Pembaptis pada waktu dia ditangkap, yang kemudian vonisnya dia harus dipancung, dia ragu tuh. Dia ngalami keraguan sampai dia kirim pesan untuk disampaikan kepada Yesus. Pesan apa yang disampaikan? Yohanes menyampaikan pesan begini, apakah Engkau betul yang aku nantikan? Apa yang Yesus jawab untuk merespon pertanyaan keraguan daripada seorang Yohanes Pembaptis? Yesus bilang, yang buta berjalan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan dari kematian. Ya, hanya itu jawabannya, saudara. Dan itu cukup menguatkan dan meneguhkan Yohanes Pembaptis sampai lehernya dipancung. Dia tidak menyangkal Tuhan. Ya, mungkin aja beberapa kita ada ngalamin itu, saudara.
benarkah engkau yang kunantikan? Kalau engkau kunantikan, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Lembah kekelaman, justru di situ seringkali kita mengalami engkau beserta. Amin. Nah, ini sebagai penutup, saudara, sebagai sebuah konklusi. Hari ini mari kita jangan bertanya apa yang Yahweh dapat berikan atau lakukan buatku atau kepadaku, tetapi tanyakan kepada diri kita, apakah Yahweh benar-benar gembalaku? Sebab ketika Yahweh menjadi gembala, itu berarti aku tidak perlu mengendalikan semuanya. Aku tidak perlu takut menghadapi semuanya. Aku tidak perlu berjalan sendirian. Aku hanya perlu mendengar suara gembala, mengikuti langkah gembala, percaya kepada gembala, dan berkata seperti Daud, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan. Amin.